Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, mustami'in mustami'at Al-Barakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam channel yang sama, yaitu Al-Barakat TV, dan semoga perjumpaan kita kali ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan baik zahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah ta'ala wa ra'ah. Kita saat ini sudah sampai kepada bab haji. Kita pertama-tama marilah kita baca terlebih dahulu matan atau isi daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju wa amma al-hajju fahuwa khamis arkanil islami wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin wa kadal umratu fil umri marratan bi syartil istita'ati wa hiya an yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ila al-hajji dhihaban wa iyaban wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'i wa a'malul hajji thalathatu asya' arkanun wa wajibatun wa sunanun. Fal arkanu khamsatun: al-ihramu wa huwa niyyatud dukhuli fil hajji awil umrah, wa yustahabbu an yaqula ma dhalik nawaitul hajja awil umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wa la yasihhu al-ihramu bil hajji illa fi ashhuri wa hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa asyhuru Dzulhijjah wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahr. Wa baqiyal arkan al-wuquf bi Arafatah wa tawaful ifadati was sa'yu wal halqu aw at-taqsiru. Wa arkanul umrah hi arkanul haji illa al-wuqufa falaysa minha. Wa yajibu lit-tawafi satrul awra wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasati wa an yakuna sab'a tawfatin fil masjidi wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu wa yajibu an yakuna as-sa'yu sab'an wa ba'da tawafin wa an yabda'a bis safa'i wa yakhtima bil marwa. Kita cukupkan sampai membacanya sampai di sini terlebih dahulu. Baik, kita akan terjemahkan terlebih dahulu isi daripada kitab yang baru saja kita baca. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ra'a, berkata pengarang kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini, wa ammal hajju, adapun haji, fahuwa khamisu arkanil Islam, haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin, haji ini fardu ain atas setiap muslim yang mukallaf dan merdeka. Wa kadzal umratu, begitu juga umrah, fil umri marratan, dalam kehidupannya diwajibkan satu kali seumur hidup. Bisyartil istita'ati, dengan syarat dia itu mampu, wa hiya an yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi,
yaitu dia memiliki bekal yang dia butuhkan untuk perjalanannya, ilal haji dhihaban wa iyaban, untuk hajinya baik itu berangkatnya maupun kepulangannya, wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'i, dan dia itu memiliki nafkah, memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib dinafkahi selama perjalanannya hingga kepulangannya. Baik, kita akan bahas ini terlebih dahulu ya. Haji. Haji itu secara lughatan artinya al-qasdu, yaitu bermaksud. Secara syar'an, haji adalah qasdu baitillahil haram li'ada'in nusuk ail ibadah. Jadi maksud secara syarak haji adalah bermaksud menuju ke Baitullahil Haram dalam rangka untuk mengerjakan manasik atau ibadah. Itu makna daripada haji. Haji ini, haji dan umrah diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah. Ada juga yang mengatakan diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Kemudian haji ini termasuk rukun Islam yang kelima. Walaupun dia rukun Islam yang kelima, ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya haji itu lebih utama daripada zakat. Kenapa? Kalau zakat itu adalah ibadah dengan pengorbanan dengan harta, namun kalau haji dia itu pengorbanan dengan harta dan juga badan kita, dengan fisik kita. Maka ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya haji lebih afdol daripada zakat. Wa huwa fardun. Haji itu fardu ain. Hukum menunaikan haji adalah fardu ain wajib menurut ijma' ulama, kesepakatan ulama. Semua ulama sepakat haji itu wajib. Sedangkan hukum umrah adalah fardu ain menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Ada pula pendapat yang mengatakan umrah itu hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan atau ditekankan. Keduanya ini baik haji maupun umrah tidak diwajibkan kecuali sekali saja seumur hidup. Jadi haji dan umrah ini menurut mazhab Syafi'i diwajibkan sekali seumur hidup. Kecuali atau maksudnya boleh diwajibkan lebih dari sekali jika dia memiliki nazar atau dalam rangka mengqadha hajinya yang lalu yang tidak sah. Nah, ini maka boleh menjadi wajib, kewajibannya lebih dari sekali. Jika dia punya nazar ingin haji lagi, dia bernazar misalnya jika dia mendapatkan sesuatu, dia bernazar ingin haji, padahal sebelumnya sudah haji, maka diwajibkan baginya untuk menunaikan haji lebih dari satu kali. Jadi untuk menunaikan nazarnya. Atau pada haji yang pertama dia itu meninggalkan rukun daripada haji, terutama wukuf di Arafah, maka dia wajib mengqadhanya, maka dia diwajibkan untuk mengulangi hajinya lagi. Nah, itu maksudnya boleh jadi diwajibkan lebih sekali jika dia punya nazar atau mengqadha hajinya yang pertama. Dianjurkan bagi mereka yang mampu, ini dianjurkan saja, disunnahkan ya. Dianjurkan bagi mereka yang mampu agar tidak meninggalkan ibadah haji setiap 5 tahun sekali. Itu bagi yang mampu, disunnahkan saja, tidak diwajibkan. Namun kalau kondisi sekarang di mana untuk satu kali berangkat haji saja itu harus menunggu sampai beberapa tahun, maka sekali saja itu sudah mencukupi karena fardunya sekali seumur hidup. Diwajibkan bagi siapa? Haji ini bagi setiap muslim yang sudah mukallaf. Artinya sudah dia balik dan berakal sehat. Ya. Mukallaf itu sudah balik dan
berakal sehat, hurrin, merdeka, bukan seorang yang hamba sahaya. Kemudian dia itu mampu. Jadi syarat wajibnya haji yang menjadikan orang ini menjadi wajib untuk berhaji adalah dia itu muslim, mukallaf, kemudian merdeka, dan dia itu mampu untuk pergi haji. Nanti kita akan jelaskan pada sesi ini apa yang disebut dengan mampu itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa kadzal umrah juga demikian fardu ain, fardu sekali seumur hidup, fil umri marratan, dalam kehidupannya itu, dalam umurnya itu hanya sekali saja, bisyartil istita'ah. Nah ini dengan syarat dia itu memiliki kemampuan, yaitu dia memiliki apa yang dibutuhkan selama perjalanannya, ya, baik itu berangkatnya ke Mekah maupun pulangnya ke kampung halaman, dan dia juga memiliki nafkah untuk keluarga yang ditinggalkannya di rumah hingga sampai datangnya itu. Nah, istita'ah ini ada dua macam, ada istita'ah binafsi, ada istita'ah bighairi. Maksudnya dia mampu dengan dirinya dan mampu dengan orang lain. Maksudnya mampu dengan dirinya, dia mampu menjalankan sendiri, mampu berangkat sendiri, atau dia itu mampu berangkat namun meminta menggaji orang untuk menuntunnya, karena mungkin beliaunya memiliki keterbatasan, mungkin buta, ataupun mungkin susah untuk berjalan sehingga menggunakan kursi roda, jadi perlu ada yang bantu. Itu disebut mampu secara sendiri kalau dia berangkat sendiri. Dan kedua, istita'ah bighairi, mampu dengan orang lain. Mampu dengan orang lain artinya dia itu tidak mampu untuk berangkat sendiri, mungkin karena usianya sudah terlalu tua, namun dia memiliki uang untuk menggaji orang untuk mewakilkannya berhaji, ataupun dia bisa memerintahkan anaknya, ya, atau orang yang bisa mentaatinya, anak atau budak. Kalau zaman dulu bisa budaknya disuruh diperintahkan, kalau sekarang tidak ada budak, bisa anaknya yang diperintahkan, atau bisa menggaji orang lain untuk menghajikannya jika dia tidak mampu untuk berangkat sendiri, tapi mampu secara harta untuk menyuruh orang lain berhaji untuk dirinya. Seperti itu. Itu yang disebut dengan mampu. Mampu memiliki bekal, memiliki apa yang dia butuhkan, pakaian, makanan, bekal selama perjalanannya dia menuju ke Mekah dan kembali ke kampung halamannya, dan juga dia itu memiliki nafkah bagi orang-orang yang wajib dinafkahinya sehingga pulangnya. Siapa saja yang wajib dinafkahinya? Ya, itu anak-anaknya, ya, istrinya, pembantu-pembantunya mungkin, yang kalau dia memiliki pembantu di rumahnya, ya, atau orang tuanya yang sudah tidak mampu lagi di rumahnya yang menjadi tanggungan nafkahnya. Ini dia bisa menafkahinya, baik itu nafkah berupa pakaian, makanan, ya, terus harta untuk membayar hutang, mungkin kalau dia punya hutang, dan dia bisa memberikan tempat tinggal, pakaian yang pantas untuk keluarganya selama ditinggal untuk berhaji. Itu yang dimaksud dengan istita'ah. Kemudian kita lanjutkan di sini, wa'malul hajju salasatu asya. Amalan-amalan haji itu ada 3 macam saja. Amalan haji itu ada 3 macam. Yang pertama adalah arkanun, yaitu rukun-rukunnya. Yang kedua wawajibatun, yaitu kewajiban-kewajiban haji. Yang ketiga wasunanun, yaitu sunnah-sunnah haji. Jika dalam rukun Islam yang lain seperti sholat, puasa, rukun dan kewajiban itu biasanya menjadi satu kesatuan. Artinya hal-hal yang
dapat membuat yang wajib dilakukan untuk ibadah tersebut agar ibadah tersebut menjadi sah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk haji dibedakan antara rukun dan kewajiban. Apa itu rukun haji? Arkanul haji, rukun-rukun haji. Arkan jamak daripada ruknun, jamak daripada rukun ya. Jadi arkan itu rukun-rukun haji. Artinya apa maknanya? Hal-hal yang menjadikan keabsahan ibadah haji tergantung kepada pelaksanaannya. Jadi maksudnya rukun haji adalah segala sesuatu yang menjadikan ibadah haji itu menjadi sah jika rukun-rukun ini dikerjakan. Jika ditinggalkan maka batal hajinya dan tidak bisa digantikan dengan dam. Dam itu artinya darah, maksudnya denda. Ya, darah karena dam itu nanti dendanya bisa dengan menyembelih hewan, domba atau unta atau sapi untuk dibagikan kepada penduduk di sana, maka disebut dengan dam, darah. Maksudnya itu adalah denda. Nah, rukun-rukun haji itu jika ditinggalkan salah satunya saja maka batallah hajinya. Artinya hajinya tidak sah dan tidak bisa kekurangannya itu ditambal dengan dam, tetapi wajib diqadha. Ya. Kemudian al-wajibat, kewajiban haji. Apa itu kewajiban haji? Kewajiban haji adalah hal-hal yang tidak menjadikan keabsahan ibadah haji pada pelaksanaannya jika meninggalkannya karena terlewatkan waktunya. Artinya jika meninggalkan kewajiban haji ini maka hajinya tetap sah, tetapi bagi dia yang meninggalkannya wajib membayar dam, membayar denda. Jika ditinggalkan dengan sengaja maka dia berdosa. Walaupun hajinya sah, dia berdosa kalau sengaja, biar nanti saya bayar dam saja. Misalnya seperti itu. Dia sengaja padahal mampu dia untuk melakukan kewajiban haji itu. Maka hajinya sah. Tapi dia tetap berdosa. Namun jika tidak sengaja dia melewatkan kewajiban haji, maka dia tidak berdosa dan namun tetap wajib membayar dam. Kemudian wasunanun, sunnah-sunnah haji. Sunanun itu jamak dari kata sunnah, yaitu hal-hal yang tidak menjadikan keabsahan ibadah haji tergantung pada pelaksanaannya. Dan jika ditinggalkan maka tidak perlu menambalnya dengan membayar dam. Itu sunnah haji. Jadi kesunnah-sunnah haji adalah sesuatu hal yang keabsahan haji itu tidak tergantung pada pelaksanaannya. Artinya walaupun tidak melaksanakan ini tetap sah hajinya dan tidak perlu membayar dam. Namun dia hanya rugi dalam hal keafdoliyahannya saja, dia rugi mendapatkan pahala-pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan. Fal arkanu khamsatun. Kita di sini akan mencukupkan sampai rukun-rukun haji saja terlebih dahulu karena waktu yang tidak mencukupi, agar kita bisa memahaminya dengan baik. Kita akan membahas yang fardu ain saja, yang wajib-wajib ya bagi kita untuk kita ketahui. Untuk hal-hal yang lebih mendetail nanti itu kita bisa buatkan program khusus sendiri, dan juga mungkin nanti Anda bisa mempelajarinya ketika memang sudah benar-benar terdaftar untuk beribadah haji. Pasti nanti dari Kementerian Agama akan melakukan suatu manasik, pelatihan manasik haji ya. Di situ akan dijelaskan secara rinci. Karena memang haji itu untuk mempelajarinya itu untuk mengetahuinya secara umum itu harus fardu ain, tetapi untuk detail-detailnya tidak fardu kecuali bagi mereka yang sudah jelas-jelas akan berangkat untuk ibadah haji. Baik,
Demikianlah yang dapat kita sampaikan untuk kesempatan kali ini, yaitu kita mengenal terlebih dahulu apa itu haji, apa itu umroh, kemudian apa saja amalan haji, yaitu rukun-rukun haji, kewajiban haji, dan sunnah-sunnah haji. InsyaAllah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas daripada rukun-rukun haji. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.